Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari dari PBSI 5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah pragmatik. Nah, materi yang pertama ada hakikat ilmu multidisipliner dalam pragmatik. Materi yang kedua ada tindak tutur dan implikatur. Materi yang ketiga ada relevansi, deiksis, dan praanggapan. Dan materi yang terakhir ada teori makna. Nah, berikut penjelasan dari materi yang pertama, hakikat ilmu multidisipliner dalam pragmatik. Keberadaan ilmu pragmatik sekarang sudah berkembang, dan tanpa kita sadari ternyata ilmu ini sering kita pakai. Ada dua ciri yang menandainya, yaitu yang pertama, pragmatik dipengaruhi oleh bidang ilmu meliputi linguistik, psikologi kognitif, antropologi kultural, filsafat, sosiologi, dan retorika. Nah, ciri yang kedua yaitu pragmatik mempengaruhi perkembangan konseptual bidang ilmu lain. Definisi pragmatik itu sendiri dapat disimpulkan suatu ilmu yang dianggap berurusan dengan aspek-aspek informasi yang disampaikan melalui bahasa yang tidak dikodekan oleh konversi yang diterima secara umum dalam bentuk-bentuk linguistik yang digunakan, namun yang juga muncul secara alamiah dari dan ketergantungan pada makna-makna yang dikodekan secara konvensional dengan konteks penggunaan bentuk-bentuk tersebut. Dari definisi tersebut ada beberapa yang perlu diperjelas, yaitu A. Informasi. Dalam kajian pragmatik, informasi yang dimaksud adalah dimasukkannya fenomena-fenomena. Yang kedua ada encoding, merupakan aktivitas psikolinguistik yang bertujuan untuk mengkodekan ujaran yang dihubungkan pada konteks yang lebih luas, sehingga tidak hanya ujaran serta makna yang dapat ditangkap oleh penerima, akan tetapi makna yang lebih luas juga bisa ditangkap. Yang ketiga ada konvensi, sebuah ujaran yang menghasilkan makna bersifat konvensional. Yang keempat ada konteks. Jika kita menyelidiki pragmatik, kita akan mengalami kesulitan jika konteks tidak disebutkan. Konteks ujaran bisa beberapa syarat, yaitu siapa, apa yang dibicarakan, kapan, di mana, dengan apa ujaran itu dilakukan. Jika kita telah paham akan konteks, maka kita akan segera dapat menyimpulkan nilai pragmatik pada setiap ujaran. Ada beberapa teori dan konsep yang dipakai dalam ilmu pragmatik adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori tindak tutur. Salah satu kelebihan bahasa adalah bahasa bisa digunakan untuk melakukan tindakan ujaran, bisa dalam ujaran konstatif atau ujaran performatif. Nah, beberapa ilmuwan memilah tindak tutur menjadi ilokusi, perlokusi, dan lokusi. Yang kedua ada teori implikatur. Pada teori ini ternyata ujaran seseorang tidak hanya memiliki maksud untuk menyebabkan reaksi atau efek pendengar dari penerima saja, akan tetapi efek itu sendiri mempunyai maksud tersendiri yang hanya bisa dipahami oleh para penerima yang mampu menangkap efek dari ujaran tersebut. Ada beberapa ungkapan yang sering dipakai dalam tindak tutur, yaitu ungkapan kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. Yang ketiga ada teori relevansi. Teori agaknya mempersempit supaya lebih mudah dikaji daripada teori implikatur berserta maksim-maksimnya. Yang keempat ada deiksis. Pada teori ini seringkali menghubungkan bahasa dengan konteks untuk menjelaskannya. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan ilmu multidisipliner yang dipengaruhi disiplin ilmu lain dan juga mempengaruhi disiplin ilmu lain. Dengan kata lain, pragmatik disumbang berbagai ilmu lain dan menyumbangkan ke ilmu lain.
Materi yang kedua ada tindak tutur dan implikatur. Tindak tutur merupakan gejala individu bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Menurut Hamai, dikutip dalam buku Sumarsono dan Paina Partama tahun 2002 halaman 329 sampai 330, tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah kegiatan seseorang menggunakan bahasa kepada mitra tutur dalam rangka mengkomunikasikan sesuatu. Apa makna yang dikomunikasikan tidak hanya dapat dipahami berdasarkan penggunaan bahasa dalam bertutur tersebut, tetapi juga ditentukan oleh aspek-aspek komunikasi secara komprehensif, termasuk aspek-aspek situasional komunikasi. Berikutnya ada jenis-jenis tindak tutur. Menurut pendapat Austin, dikutip dalam buku Hare dan Leonie Agustina tahun 1995 halaman 68 sampai 69, merumuskan adanya 3 jenis tindak tutur, yaitu yang pertama, tindak tutur ilokusi atau apa yang dikatakan adalah tindak tutur yang untuk menyatakan sesuatu. Misalnya, kakinya 2, pohon punya daun. Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur berkaitan dengan perbuatan dalam hubungannya tentang sesuatu dengan mengatakan sesuatu, seperti memutuskan, mendoakan, merestui, dan menuntut. Yang kedua ada tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang didefinisikan sebagai sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, tindak tutur yang dilakukan oleh penutur berkaitan dengan perbuatan, hubungannya dengan menyatakan sesuatu. Tindak tutur ilokusi berkaitan dengan nilai yang ada dalam proposisinya. Contohnya, saya tidak dapat datang. Kalimat ini oleh seseorang kepada temannya yang baru melaksanakan resepsi pernikahan anaknya, tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tetapi juga melakukan, yakni meminta maaf karena tidak bisa datang. Yang ketiga ada tindak tutur perlokusi. Menurut Austin Shirley, perbuatan yang dilakukan dengan mengujarkan sesuatu membuat orang lain percaya akan sesuatu dengan mendesak orang lain untuk berbuat sesuatu atau mempengaruhi orang lain. Misalnya, tempat itu jauh, mengandung pesan, mata pesan, jangan pergi ke sana. Mata pesan atau dalam pikiran mitra tutur ada keputusan, saya tidak akan pergi ke sana. Nah, menurut Shirley tahun 1980 halaman 16, pembagian tindak tutur berdasarkan maksud penutur ketika berbicara atau ilokusi, Shirley membagi ke dalam 5 jenis. Kelima tindak tutur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindak tutur representatif, yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk menetapkan sebagai sesuatu apa adanya. Nah, tindak tutur ini seperti menyatakan, melaporkan, memberitahukan, menjelaskan, mempertahankan, menolak, dan lain-lain. Contohnya, guru mengatakan kepada muridnya, pokok bahasan kita hari ini mengenai analisis wacana. Tuturan guru tersebut merupakan salah satu contoh tindak tutur representatif yang termasuk dalam tindak memberitahukan. Yang kedua ada tindak tutur komisif, yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk mendorong pembicaraan melalui melakukan sesuatu.
seperti berjanji, bernazar, bersumpah, dan ancaman. Komisi terdiri dari 2 tipe, yaitu promises atau menjanjikan dan offers menawarkan. Contoh, saya berjanji akan datang besok. Tuturan di samping merupakan salah satu contoh tindak komisif yang termasuk dalam menjanjikan. Yang ketiga ada tindak tutur direktif, yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk mendorong pendengar melakukan sesuatu, misalnya meminta, memohon, mengajak, bertanya, memerintah, dan menyarankan. Contohnya, guru bertanya kepada siswanya, "Siapa yang piket hari ini?" Lalu siswa menjawab, "Ani," atau siswa yang bersangkutan maju ke depan. Nah, tuturan di atas merupakan suatu pernyataan yang tujuannya meminta informasi kepada mitra tutur. Yang keempat ada tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ini berfungsi untuk mengekspresikan perasaan dan sikap. Tindak tutur ini berupa tindak minta maaf, berterima kasih, menyampaikan ucapan selamat, memuji, mengkritik. Contohnya, "Ya, bagus sekali nilai rapotmu." Tuturan tersebut merupakan salah satu contoh tindak ekspresif yang termasuk pujian. Yang terakhir ada tindak tutur deklaratif, yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk memantapkan sesuatu yang dinyatakan, antara lain dengan setuju, tidak setuju, benar-benar salah, dan sebagainya. Materi berikutnya ada implikatur. Ya, makna tersirat atau implicit meaning atau implikatur adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan atau wacana tulis. Kata lain implikatur adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni makna ungkapan tidak tercermin dalam kosakata secara literal. Menurut Ihsan dalam bukunya tahun 2011 halaman 93. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan implikatur. Yang pertama, implikatur bukan merupakan bagian dari tuturan. Yang kedua, implikatur bukanlah akibat logis tuturan. Dan yang ketiga, sebuah tuturan memungkinkan memiliki lebih dari satu implikatur, dan itu tergantung pada konteksnya. Nah, berikutnya ada contoh implikatur. Suto adalah orang Medan sehingga wataknya keras. Implikasi tuturan tersebut adalah bahwa watak keras Suto karena dia orang Medan. Apabila Suto bukan orang Medan yang dominan suku Batak, tentu saja tuturan tersebut tidak berimplikasi bahwa watak keras Suto karena ia orang Medan. Nah, Grace dalam bukunya Rustono tahun 1999 halaman 83 membedakan 3 macam implikatur, yaitu implikatur konvensional, implikatur non-konvensional, dan praanggapan. Nah, berikut penjelasan dari implikatur konvensional. Implikatur konvensional yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Contohnya, Mas Riyatun tuli, oleh karena itu dia tidak dapat berbicara. Implikatur tuturan itu adalah bahwa Mas Riyatun tidak dapat berbicara merupakan konsekuensi karena ia tuli. Jika Musriyatun tidak tuli, tentu tuturan itu tidak berimplikasi bahwa Musriyatun tidak dapat berbicara karena ia tuli. Nah, yang kedua, implikatur non-konvensional. Implikatur non-konvensional adalah implikatur pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan. Contohnya, "Wah, Pak Win sekarang sudah menjadi orang." Implikatur percakapan tuturan itu adalah bahwa dahulu Pak Win belum sukses. Prinsip percakapan yang dilanggar oleh tuturan itu adalah prinsip kerjasama bidal cara, yaitu berupa penutur bertutur secara tidak langsung. Yang terakhir ada praanggapan. Praanggapan berupa andaian penutur bahwa mitra tutur dapat mengenal pasti orang atau benda yang diperkatakan.
Sebuah tuturan dapat memperanggapan tuturan yang lain. Sebuah tuturan dikatakan memperanggapan tuturan yang lain jika ketidakbenaran tuturan kedua atau yang diperanggapan mengakibatkan tuturan yang pertama atau yang memperanggapan tidak dapat dikatakan benar atau salah. Contohnya, Budiono minum aqua. Dan contoh yang kedua, mobil Pak Dayat baru. Tuturan yang diperanggapan oleh tuturan 1 dan 2 masing-masing adalah tuturan 3 dan 4. Berikut ini. Ada minuman merek Aqua. Pak Dayat mempunyai mobil. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa tuturan 3 dan 4 masing-masing merupakan peranggapan dari tuturan 1 dan 2. Nah, yang berikutnya ada materi relevansi. Relevansi dalam pendekatan teori relevansi pada komunikasi, seluruh kerangka maksim Grice sepenuhnya digantikan oleh prinsip relevansi. Prinsip ini menurut Sperber dan Wilson mencapai penyederhanaan yang diperlukan terhadap kerangka Grice, meskipun sekaligus tidak kehilangan kekuatan kerangka tersebut dalam memberikan penjelasan. Semua maksim Grice dapat digantikan oleh prinsip relevansi tunggal yang menyatakan bahwa penutur berusaha bersifat relevan mungkin dalam berbagai keadaan yang bila diuraikan secara benar dapat mengatasi sejumlah besar data yang memang dirancang untuk dijelaskan oleh maksim-maksim Grice. Menurut Sperber dan Wilson tahun 1991 halaman 381. Ada ciri-ciri relevansi Sperber dan Wilson. Nah, ciri yang pertama yang patut dicatat dalam prinsip relevansi Sperber dan Wilson adalah daya terapnya tidak hanya pada komunikasi, tetapi juga pada bidang kognisi pada umumnya. Ciri kedua prinsip Sperber dan Wilson yakni perwujudan karakteristik ekonomisnya adalah konsekuensi langsung asal-usul kognitif prinsip ini. Ciri ketiga prinsip relevansi Sperber dan Wilson adalah kapasitasnya baik dalam membentuk ujaran-ujaran yang disumbangkan oleh penutur terhadap komunikasi maupun dalam mempengaruhi bagaimana pendengar ujaran-ujaran tersebut mulai memprosesnya. Nah, kemudian ada deiksis. Definisi deiksis. Menurut Purwo tahun 1984 halaman 1, deiksis adalah sebuah kata dikatakan bersifat deiksis apabila berganti-ganti tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Misalnya kata saya, sini, sekarang. Lyons tahun 1995 halaman 270 memberi pengertian bahwa deiksis berasal dari kata Yunani yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Hal ini telah menjadi istilah teknis dalam teori tata bahasa untuk menangani ciri-ciri penentuan bahasa yang berhubungan dengan watak dan tempat ujaran. Deiksis adalah cara merujuk pada suatu hal yang berkaitan erat dengan konteks penutur. Dengan demikian, ada rujukan yang berasal dari penutur, dekat dengan penutur, dan jauh dari penutur. Ada jenis-jenis deiksis. Yang pertama, deiksis ruang. Deiksis tempat atau place deiksis berkaitan dengan lokasi relatif penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam interaksi. Deiksis ruang dinyatakan dalam kata penunjuk seperti ini, itu, di sana, di sini, di situ, dan sebagainya. Menurut Cahyono dalam bukunya tahun 2002 halaman 218 memberi pengertian bahwa deiksis tempat ini ialah pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Nah, yang kedua ada deiksis persona. Deiksis persona berkaitan dengan bentuk-bentuk pronomina atau kata ganti orang. Deiksis persona dibedakan atas orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga.
serta dibedakan lagi atas bentuk tunggal dan jamak. Nah, berikut ada tabel deeksis persona. Orang pertama dalam bentuk tunggal berarti aku, saya. Orang pertama dalam bentuk jamak, kami, kita. Orang kedua dalam bentuk tunggal ada engkau, kamu, Anda. Orang kedua dalam bentuk jamak ada kamu atau semua, Anda atau semua, dan kalian. Orang ketiga dalam bentuk tunggal ada ia, dia, beliau. Orang ketiga dalam bentuk jamak ada mereka. Nah, jenis deeksis selanjutnya ada deeksis waktu. Menurut Cahyono tahun 2002 halaman 218 menjelaskan deeksis waktu adalah pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa berbahasa. Deeksis waktu mengacu ke waktu berlangsungnya kejadian, baik masa lampau, kini maupun masa yang akan datang. Deeksis waktu berkaitan dengan waktu relatif penutur atau penulis dan mitra tutur atau pembaca. Dalam bahasa Indonesia, deeksis waktu dinyatakan dengan sekarang, tadi, dulu, nanti, hari ini, kemarin, besok, dan lain-lain. Nah, contoh mengenai deeksis waktu dalam wacana berikut ini. Dulu dia tinggal di kota, setelah anaknya berkeluarga dia pulang kampung. Sekarang dia tinggal di kampung meskipun mata pencahariannya di kota. Setiap bulannya membawa pensiunan di kota. Dari wacana di atas, kata dulu mengacu waktu berlangsungnya kejadian pada masa lampau. Kata sekarang mengacu ke waktu kini, sedangkan frase setiap bulannya mengacu ke waktu mendatang. Nah, yang terakhir ada deeksis wacana. Deeksis wacana adalah deeksis yang mengacu pada acuan yang ada dalam wacana dan bersifat intratekstual. Deeksis wacana mencakup anafora dan katafora. Anafora adalah penunjukan kembali pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam wacana sebagai pengulangan atau substitusi. Katafora adalah penunjukan ke sesuatu yang disebutkan kemudian. Bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan deeksis wacana itu adalah kata atau frase ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, dan begitulah. Menurut Purwo dalam bukunya tahun 2001 halaman 105 memberikan contoh dua kalimat wacana deeksis. Contoh yang pertama, Irma baru saja datang dari Jakarta. Dia terlihat sangat letih. Kata dia pada kalimat di atas menggantikan Irma yang telah disebutkan terdahulu sehingga bersifat anaforis. Contoh yang kedua, gaya bicaranya yang khas membuat Joko mudah dikenali. Bentuk terikatnya dalam kalimat tersebut bersifat kataforis karena mengacu pada konstituen di sebelah kanannya yaitu Joko. Nah, yang terakhir ada deeksis sosial. Deeksis sosial menunjuk pada hubungan sosial atau perbedaan-perbedaan sosial. Deeksis didefinisikan sebagai ungkapan yang terikat dengan konteksnya. Contohnya dalam kalimat saya mencintai dia. Informasi dari kata ganti saya dan dia hanya dapat ditelusuri dari konteksnya. Nah, berikutnya ada praanggapan. Praanggapan atau presuposisi adalah berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand atau menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan. Menurut Hare dalam bukunya tahun 2010 halaman 32 mengatakan
Praanggapan atau presuposisi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa praanggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur. Menurut George mengklasifikasikan praanggapan ke dalam 6 jenis praanggapan. Yang pertama, praanggapan eksistensial. Presuposisi atau praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. Contohnya, mobil itu berjalan. Praanggapan dalam tuturan tersebut menyatakan keberadaan, yaitu ada mobil berjalan, ada orang menyetir mobil. Yang kedua, praanggapan faktif. Praanggapan faktif ini adalah praanggapan di mana informasi yang dipraanggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Praanggapan ini muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Contohnya, kami menyesal mengatakan kepadanya. Dalam kalimat itu praanggapannya adalah kami mengatakan kepadanya. Nah, pernyataan tersebut menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata mengatakan, mengetahui, sadar, mau adalah kata-kata yang menyatakan sesuatu yang dinyatakan sebagai sebuah fakta di sebuah tuturan. Nah, yang ketiga ada praanggapan leksikal. Praanggapan ini merupakan praanggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Berbeda dengan praanggapan faktif, tuturan yang merupakan praanggapan leksikal dinyatakan dengan cara tersirat sehingga penegasan atas praanggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Contohnya, mereka mulai mengeluh. Praanggapan pada tuturan tersebut adalah sebelumnya mereka tidak mengeluh. Nah, praanggapan itu muncul dengan adanya penggunaan kata mulai, bahwa sebelumnya tidak mengeluh namun sekarang mengeluh. Yang keempat ada praanggapan non-faktif. Presuposisi atau praanggapan non-faktif ini adalah suatu praanggapan yang diasumsikan tidak benar. Praanggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman-pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti atau ambigu. Contohnya, andai aku seorang anggota DPR. Dari tuturan tersebut, praanggapan yang muncul adalah aku bukan anggota DPR. Penggunaan kata andai sebagai pengandaian bisa memunculkan praanggapan non-faktif. Selain itu, praanggapan yang tidak faktual bisa diasumsikan melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dari fakta yang disampaikan. Yang kelima, ada praanggapan struktural. Praanggapan struktural ini mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai praanggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Contohnya, kemana Gayus bertamasya? Tuturan di atas menunjukkan praanggapannya, yaitu Gayus bertamasya. Praanggapan yang menyatakan keberadaan sebagai bahan pembicaraan yang dipahami oleh penutur melalui struktur kalimat tanya yang menanyakan kemana. Nah, yang keenam ada praanggapan kontrafaktual. Praanggapan kontrafaktual berarti bahwa yang dianggapkan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Tuturan yang berbunyi, kalau kamu sudah sampai Jakarta, tolong aku diberi kabar.
Jangan sampai lupa, aku tidak ada di rumah karena bukan hari libur. Tuturan itu tidak semata-mata dimaksudkan ada sesuatu yang tersirat dari tuturan itu yang harus dilakukan, seperti misalnya mencari alamat kantor atau nomor telepon penutur. Menurut bentuknya, praanggapan dibagi menjadi dua, yaitu praanggapan semantik dan praanggapan pragmatik. Praanggapan semantik merupakan praanggapan yang dapat ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kata-kata. Nah, sedangkan praanggapan pragmatik merupakan praanggapan yang ditarik berdasarkan atas konteks ketika suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Nah, yang terakhir ada teori makna. Nah, definisi makna dalam kamus linguistik, pengertian makna itu dijabarkan menjadi 3. Yang pertama, maksud pembicara. Yang kedua, pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian, persepsi atau perilaku manusia atau kelompok. Dan yang ketiga, cara menggunakan simbol atau lambang. Nah, ada aspek-aspek makna. Yang pertama, pengertian atau sense atau tema. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicara mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Yang kedua, ada nilai rasa atau feeling. Hal ini berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa dan setiap kata mempunyai hubungan dengan perasaan. Yang ketiga, ada nada. Adalah sikap pembicara terhadap lawan bicara. Nah, artinya hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. Dan yang keempat, ada maksud, yaitu maksud yang diinginkan baik senang atau tidak senang atau bersifat deklarasi, imperatif, persuasi, pedagogis, rekreasi, atau politik. Nah, berikutnya ada konsep makna. Aristoteles menyatakan bahwa unit terkecil dari makna atau the smallest significant unit of speech ialah perkataan. Dalam linguistik sekarang, unit tata bahasa terkecil yang bermakna adalah morfem. Menurut Ullmann dalam bukunya tahun 1962 halaman 55, ada 2 aliran pemikiran tentang konsep makna. Yang pertama, aliran analytikal atau referensial. Yang kedua, aliran operasional atau kontekstual. Nah, selanjutnya ada pengertian makna secara analytikal. Nah, menurut Stuart Cass dalam bukunya tahun 1938 halaman 7 menerangkan makna secara operasional, yaitu the true meaning of word is to be found by observing what the man does with it, not what he say about it. Nah, menurut Wittgenstein dalam bukunya tahun 1953 menegaskan bahwa makna perkataan adalah penggunaan perkataan dalam bahasa, atau the meaning of word is its use in the language. Nah, berikutnya ada teori-teori tentang makna. Yang pertama ada teori image makna. Menurut teori ini, makna diterangkan berdasarkan image yang terbayang dalam akal penutur atau pendengar. Nah, dalam pengaplikasiannya, teori ini menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, bentuk image yang terbayang pada penutur dan pendengar. Yang kedua, satu ungkapan mempunyai lebih dari satu image. Yang ketiga, suatu image mempunyai lebih dari satu ungkapan. Dan yang keempat, image bergantung kepada pengalaman. Yang kedua ada teori analisa komponen. Teori ini pada awalnya digunakan oleh ahli antropologi dalam menentukan istilah hubungan kekeluargaan. Teori ini diaplikasikan dalam linguistik untuk menjelaskan makna perkataan. Menurut teori ini, makna perkataan dianalisis bukan secara satu unit, tetapi dalam hubungan komponen yang kompleks. Komponen tersebut dinamakan sebagai komponen semantik yang
terdiri dari perbendaharaan kata suatu bahasa. Dalam pengaplikasiannya, teori ini juga menghadapi masalah. Yang pertama, komponen semantik untuk sesuatu perkataan mempunyai makna tersendiri dan perlu diuraikan. Yang kedua, uraian makna dalam teori ini tertumpu pada perkataan dan tidak pada tanda. Yang ketiga, makna yang tepat sulit diperoleh karena terikat dengan ciri hiponim. Teori makna yang ketiga ada idea theory of meaning. Teori ini disandarkan pada Luc, Berkeley, dan Hume. Mereka berpendapat bahwa istilah ide digunakan untuk mengacu kepada representasi mental atau aktivitas mental secara umum. Jadi setiap ide selalu dipahami tentang sesuatu yang eksternal dan internal, nyata atau imajiner. Yang kelima ada truth conditional theory. Teori ini mendefinisikan makna sebagai kondisi suatu ekspresi itu mungkin saja benar atau juga salah. Yang kelima ada referensi teori makna. Teori ini dikenal juga secara kolektif sebagai externalism semantik. Berpendapat bahwa makna setara dengan hal-hal di dunia yang benar-benar berhubungan dengan tanda-tanda. Yang keenam ada verificationist theories of meaning. Teori ini setidaknya dalam bentuknya menyatakan bahwa untuk mengatakan suatu ekspresi itu bermakna dengan melihat beberapa kondisi pengalaman yang ada untuk menunjukkan bahwa ungkapan itu benar. Berikutnya ada macam-macam dan jenis makna. Yang pertama ada makna emotif. Makna emotif menurut Shipley dalam buku Mansur Pateda tahun 2001 halaman 101 adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Dicontohkan dengan kata kerbau dalam kalimat engkau kerbau. Kata itu tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. Dengan kata lain, kata kerbau tadi mengandung makna emosi. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman. Dengan demikian, makna emotif adalah makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi, dan hal ini jelas hubungannya dengan perasaan. Yang kedua ada makna konotatif. Makna konotatif berbeda dengan makna emotif karena makna konotatif cenderung bersifat negatif, sedangkan makna emotif dalam makna yang bersifat positif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau yang didengar. Misalnya pada kalimat Anita menjadi bunga desa. Kata bunga dalam kalimat tersebut bukan berarti sebagai bunga di taman, melainkan idola di desanya sebagai akibat kondisi fisiknya atau kecantikannya. Kata bunga yang ditambahkan dengan salah satu unsur psikologis fisik atau sosial yang dapat dihubungkan dengan kedudukan yang khusus dalam masyarakat dapat menumbuhkan makna negatif. Yang ketiga ada makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. Dalam buku Mansur Pateda tahun 2001 halaman 109, kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk yang tinggi besar dan kokoh. Inilah yang dimaksud dengan kata kognitif karena lebih banyak dengan maksud pikiran. Yang keempat ada makna referensial. Makna referensial dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yang dekat dengan hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.
Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yang langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa maupun proses. Yang kelima ada makna piktorikal. Makna piktorikal menurut Sibley dalam buku Mansur Pateda tahun 2001 halaman 122 adalah makna yang muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca terhadap yang didengar atau yang dibaca. Misalnya, kata kakus, pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus, seperti kondisi yang berbau, menjijikan, kotoran, bahkan timbul rasa mual karenanya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.